Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Kristus. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam ibadah Sabat yang akan kita adakan kali ini sedikit berbeda, yaitu kita akan mengadakan secara online. Karena satu dan lain hal, maka khusus untuk pagi ini kita akan adakan ibadah ini secara online. Namun percayalah tidak akan mengurangi hikmat, berkat, serta sukacita yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama akan memujikan pujian bagi Tuhan, menyembah nama Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan hidup kita, betapa dalam kasih Allah dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian syukur dan sukacita kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita akan pujikan bersama-sama satu pujian yang berjudul Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yes, Lord. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku
Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan boleh menolong hidup kami. Walau apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan saat ini ada bersama-sama dengan kami semua, melimpahkan berkat, sukacita, serta damai sejahtera di dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi. Pagi ini kami kembali datang kepada Tuhan untuk menyembah nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan bersama keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami percaya ketika 1-2 orang bersekutu, maka roh Tuhan hadir dan berkat-Mu melimpah atas kami semua. Hamba-Mu memohon hikmat dan penyertaan yang daripada Tuhan, supaya kiranya ibadah kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, dan setiap kami yang mengikutinya walaupun dengan online, namun tidak mengurangi berkat yang daripada Tuhan. Semua jemaat-Mu dan siapa saja yang mengikuti, menyaksikan video ini dibuat, Engkau Tuhan yang memberkati kami semua berlipat kali ganda. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan lanjutkan bersama-sama. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita, karena kasih Tuhan yang tidak pernah bisa diukur dan dibandingkan oleh apapun. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil tertawa ria. Walau apapun yang terjadi, lupakan itu sejenak. Mari kita pujikan bersama-sama pujian tiada terukur kasih Tuhan. Tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Kasih Allah tidak terukur, begitu luas, begitu dalam, dan begitu lebar. Itulah kasih Yesus kita. Hati kami bersyukur padamu Tuhan.
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Agar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Saudara, katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kita semua untuk menikmati sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh dapat mencerna dan menikmati setiap firman yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur, juga dengan penuh hati yang berserah kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Stop, Kak. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
luasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dalam suasana ibadah raya yang kita buat pagi ini kembali secara online. Namun percayalah, seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak akan mengurangi berkat serta sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Terlebih ketika sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan, saya yakin setiap kita yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya akan diberkati oleh Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon hikmat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kembali kami belajar kebenaran akan firman Tuhan. Tuntunlah kami berdasar kebenaran yang hendak Engkau sampaikan bagi kami semua. Kami rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang melakukan, memutuskan, dan mengatakan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan yang sebentar kami akan nikmati bersama-sama, biarlah setiap kami Tuhan ubahkan menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kehendaki, pribadi yang penuh kasih, dan pribadi yang melakukan dan memutuskan segala sesuatu berdasarkan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Kami lemah, namun Tuhan yang menguatkan kami dan memampukan kami untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan ini. Berkati telinga, berkati hati dan pikiran kami untuk kami benar-benar terfokus ke dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga siapapun yang mendengarkan, memperhatikan, dan bahkan melakukannya diberkati luar biasa oleh Tuhan. Hamba-Mu ini tidak sempurna, penuh dengan keterbatasan, dan memohon kepada Tuhan yang maha sempurna untuk menyempurnakan segala sesuatunya. Kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan. Tuhan Yesus berbicara kepada kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami nyatakan kami siap untuk menerima sabda firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali saya menyapa. Pagi ini kita akan melanjutkan tentang seri pada bulan ini yang bertemakan oleh kasih, karena kasih, dan hidup untuk kasih. Dan ini adalah seri terakhir di bulan Februari ini. Kita akan belajar tentang apa yang Yesus katakan tentang kasih. Karena apapun yang kita perbuat seyogyanya dan seharusnya berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Walaupun sesungguhnya banyak yang Yesus katakan dan Yesus perumpamakan untuk merujuk kepada kasih itu sendiri, atau apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya berkaitan hidupnya yang harus melakukan kasih di dalam segala hal. Dan ini adalah salah satu yang Yesus perkatakan dan kita akan pelajari bersama-sama. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-43 sampai dengan dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-43 sampai dengan yang ke-44. Sekali lagi saya ulangi, terambil dari kitab Matius atau Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-43 sampai dengan 44. Begini kata firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi Yesus katakan dalam ayatnya yang ke-44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mungkin bagi dunia ini adalah sesuatu yang konyol, sesuatu yang di luar logika. Bagaimana tidak? Umumnya seperti ayat 43 katakan, umumnya dunia itu melihat bahwa siapa saja
yang membenci kita berhak atau bahkan wajib kita benci balik. Siapa yang memusuhi kita berhak atau bahkan wajib untuk kita kembali musuhi. Tetapi Yesus memberikan satu pembeda yang luar biasa. Dan inilah yang disebut dengan kasih yang sesungguh-sungguhnya. Di mana setiap kita yang pertama harus mengasihi siapa saja yang menjadi musuh kita. Atau siapa saja yang menganggap kita musuh. Siapa saja yang menyakiti kita. Baik perkataan ataupun dalam tindakan fisik. Semuanya. Yang memusuhi kita, Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Satu perbuatan yang mungkin sulit untuk kita terapkan. Tapi inilah yang Yesus katakan tentang kasih. Bahwa setiap kita wajib mengasihi mereka. Prakteknya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu jelas dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan atau Alkitab yang kita percayai ini. Dan Alkitab juga katakan bahwa pembalasan itu bukanlah hak kita. Itu yang perlu kita catat dan ingat sungguh-sungguh. Tuhanlah yang bisa dan berhak menuntut balas kepada siapa saja yang sudah menyakiti anak-anaknya. Maka kalau kita membalas orang yang jahat kepada kita, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Sedangkan seharusnya kita hidup berbeda. Seharusnya kita memang harus berbeda. Baik dengan tatanan dunia maupun juga prinsip-prinsip dunia yang tidak berdasarkan kepada kasih. Ingat, kasihilah musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah Tuhan yang membalas. Oh, berarti Tuhan itu jahat, Pak, membalas kejahatan? Tidak. Itu bentuk kasih sekaligus keadilan Tuhan. Toh Tuhan ketika membalas kejahatan orang yang jahat kepada kita, itu wujud kasih Tuhan kepada mereka. Supaya mereka tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Satu bentuk peringatan bagi mereka supaya mereka tidak lagi hidup di dalam kejahatan. Pun juga demikian halnya berlaku bagi kita. Jikalau seandainya kita jahat kepada orang, maka Tuhan pun akan memperingatkan kita dengan caranya Tuhan. Dan itulah konsekuensi. Tapi terlepas daripada itu semua, ketika Anda merasa ada orang yang menjatuhkan Anda, ketika Anda merasa bahwa ada orang yang sedang memusuhi Anda, atau bahkan mendoakan, menyumpah serapai Anda dengan sesuatu yang negatif, dengan sesuatu yang buruk-buruk, kasihi mereka. Jangan balas perbuatan mereka kalau Anda tidak mau menjadi sama seperti mereka. Dan yang kedua yang Yesus katakan adalah berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak hanya jangan membalas, Bapak Ibu Saudara, tetapi setiap kita wajib menunjukkan kasih kita dalam bentuk doa bagi mereka. Doa yang seperti apa? Bukan doa yang menuntut celaka bagi mereka, bukan. Saya pernah katakan, orang yang berbuat buruk itu gak usah didoakan buruk, karena kita akan mendapat dosanya. Doakan yang baik. Doakan supaya dia cepat bertobat. Doakan supaya dia juga hidup dengan kasih. Hidup di dalam kasih. Doakan supaya dia tidak melakukan keburukan, kejahatan-kejahatannya lagi. Baik kepada kita ataupun kepada orang-orang lain di sekitarnya. Doakan mereka. Supaya Tuhan mengampuni mereka. Inilah kasih yang sesungguhnya. Tidak hanya jangan membalas, tetapi justru juga mendoakan mereka. Supaya mereka bertobat dan supaya Tuhan mengampuni mereka. Sulit? Tentu sangat sulit. Tapi justru itulah sekali lagi yang menjadi pembeda antara kita orang percaya dan mereka orang yang belum mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, semua pilihan ada di tangan panjenengan dan juga saya. Anda memilih yang bagaimana nih? Anda memilih hidup yang seperti apa nih?
semua ada di tangan kita masing-masing. Kalau saya secara pribadi memilih dan mengajak panjenengan semua untuk memilih, mari hidup di dalam kasih. Mari hidup sesuai dan seperti apa yang Tuhan katakan, yaitu hidup di dalam kasih. Karena sebagaimana kita hidup juga oleh karena kasih Tuhan, mari kita menerapkan kasih itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, dan terlebih mengasihi Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Karena itulah sesungguhnya hakikat menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila setiap hidup kita didewasakan oleh Tuhan dan senantiasa dipenuhi dengan luapan cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa, biarlah kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini, menutup rangkaian tema tentang kasih pada bulan ini, sekaligus menguatkan setiap kami dan juga menegur serta mengingatkan kembali bahwa hakikat hidup kami sebagai orang yang percaya sesungguhnya adalah hidup di dalam kasih. Lebih dari itu, mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu mengasihi siapapun, termasuk mereka yang dengan sengaja berbuat jahat kepada kami, dan mendoakan mereka untuk mendapatkan hikmat Tuhan sehingga mereka dapat bertobat dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan biarlah Tuhan pun mengampuni siapa saja yang pernah ataupun bahkan sampai saat ini masih berbuat atau bahkan berpikir sesuatu yang jahat kepada kami semua. Kami tidak mampu tanpa Tuhan, maka sebab itu Tuhan, hamba memohon kepada Tuhan, mampukan kami untuk menjalani dan melakukan kasih ini. Kami mau menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan kita pada pagi hari ini, sekaligus memberikan persembahan untuk minggu ini. Persembahan tidak akan diambil ke rumah-rumah seperti biasanya, Bapak Ibu Saudara, karena situasi dan kondisi. Ada beberapa saudara-saudara kita juga yang sedang sakit, daripada timbul hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Alangkah baiknya jika persembahan pada pagi hari ini Anda masukkan di amplop, Anda beri tanggal dan beri tulisan. Karena pagi ini seperti minggu yang lalu dan sampai nanti berjalan sampai bulan Desember, persembahan akan berjalan dua, yaitu yang pertama persembahan persepuluhan untuk gereja, dan yang kedua yaitu persembahan untuk celengan kita nanti di bulan Desember, atau persembahan untuk dikelola oleh panitia ibadah khusus. Anda tuliskan dengan baik itu persembahan untuk gereja ataupun persembahan pansus, dituliskan, dan juga jangan lupa tanggalnya. Tidak harus ada namanya. Yang persepuluhan tentu kalau yang punya nomor tuliskan nomornya. Mari kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian firman Tuhan, betapa kita tidak bersyukur. Semua berkat karunia Allah yang
Atas nama gereja, saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, baik dalam persembahan, persepuluhan, maupun juga dalam pengabdiannya pada pagi hari ini. Tuhan yang membalas panjenengan semua berlipat kali ganda. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba-Mu percaya bahwa setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan, baik yang mengikuti bersama-sama secara serentak maupun mereka yang harus bekerja dulu dan baru mungkin siang atau bahkan sore baru sempat untuk beribadah bersama keluarganya. Semuanya Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga dan rumah tangganya, baik dalam pekerjaan, usaha maupun kehidupan sosialnya bersama warga sekitar rumahnya. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka semua. Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan apa yang menjadi kekurangan kehidupan mereka semua. Berkati keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing supaya penuh dengan cinta kasih Tuhan. Berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan yang beserta dengan mereka sampai selama-lamanya, mengiringi setiap langkah kehidupan mereka dari awal hingga akhirnya. Setiap persoalan, setiap problematika kehidupan yang sedang terjadi, Tuhan akan berikan solusi yang terbaik, sehingga tidak ada satu orang pun yang dirugikan, namun semua sama-sama merasakan cinta dan kasih-Nya Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mungkin dalam proses pemulihan. Siapa saja yang saat ini sedang sakit, karena cukup banyak saudara-saudara kami, baik jemaat di Kembang Harum ini maupun anggota keluarga kami, tanpa kami menyebutkan nama mereka, namun siapapun yang ada di pikiran kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus yang memulihkan mereka semua dengan sempurna. Engkau melindungi, Engkau memproteksi setiap kami, mengingat semakin mengganasnya pandemi atau virus COVID dengan varian yang terbarunya ini. Kami percaya Tuhan memproteksi kami semua. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang menjalani isolasi mandiri, Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang akan sembuhkan, dan Tuhan lindungi seluruh anggota keluarganya supaya tidak tertular. Ataupun bagi mereka juga yang sudah tertular, Tuhan berikan kesembuhan secepat-cepatnya yang dapat Tuhan lakukan bagi mereka. Beri setiap kami kesabaran untuk menghadapi segala sesuatu yang menjadi kesulitan hidup kami, termasuk situasi pandemi ini. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dengan sempurna, dan sebab itu kami pun percaya Tuhan menguatkan kami dengan sempurna pula. Segala sesuatu yang menjadi rencana masa depan dan cita-cita kami semua, Tuhan yang akan pimpin dan sertai segala sesuatunya. Dan juga tak lupa kami berdoa untuk persembahan dan persepuluhan kami. Tuhan Yesus yang memberkati, menyucikan dan menguduskannya, sehingga dapat kembali Kau pakai untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan bagi gereja dan juga jemaat-Mu di tempat ini. Berkati setiap keluarga, setiap pribadi yang sudah memberikan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam setiap kebutuhan-kebutuhan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan mengalir senantiasa dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dan bila kiranya berkat Tuhan melimpah atas hidupmu, dan diberkatilah engkau dalam segala hal dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau
baik dirimu secara pribadi maupun keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah engkau di dalam kegiatan dan aktivitasmu. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam kebutuhan hidupmu. Diberkatilah engkau atas setiap doa dan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Dan diberkatilah engkau beserta dengan anak, cucu, dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dan kasih-Nya di dalam Kristus Yesus, dan persekutuannya bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Semangat.